Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Bogor tahun 2021. Kepada peserta nomor urut 14 kami persilakan. Oke, tangannya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Cakranenggala. Dan hari ini saya akan membacakan dongeng Gagak Lumayung. Pada zaman dahulu kala, kerajaan Pajajaran pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi yang terkenal di Jawa. Prabu Siliwangi memiliki seorang putra yang dinamakan Gagak Lumayung yang sekarang dikenal dengan nama Raden Kian Santang. Raden Kian Santang tumbuh menjadi seorang yang sangat sakti. Dengan kesaktiannya, ia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dengan prestasi anaknya, ia pun diangkat menjadi senapati kerajaan. Berita tentang kesaktian Raden Kian Santang terdengar sampai kerajaan Majapahit. Raden Kian Santang serta prajurit dan hulu balang pergi ke daerah kerajaan Majapahit untuk mengadu kesaktian. Raden Kian Santang melawan satu persatu prajurit dan hulu balang Majapahit dengan sangat mudah. Sampai akhirnya putra mahkota Majapahit pun kalah di tangan Raden Kian Santang. Setelah peristiwa tersebut, Raden Kian Santang menjadi sangat terkenal bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Raden Kian Santang menantang siapapun yang mau berkelahi dengannya, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai suatu hari Raden Kian Santang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, tolonglah carikan aku musuh yang bisa mengalahkanku. Aku ingin melihat darahku mengalir dari tubuhku sendiri." Setelah mendengar ucapan anaknya, Prabu Siliwangi mengumpulkan seluruh orang untuk mengalahkan anaknya, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Sampai suatu hari kakek-kakek tua datang ke hadapan Prabu Siliwangi dan mengatakan, "Di tanah Jawa ini tidak ada yang bisa mengalahkan anakmu. Tapi aku pernah mendengarkan satu prajurit yang sangat gagah dan berani yang bernama Baginda Ali, yang nama panjangnya adalah Ali Murtada bin Tholib." Setelah mendengar ucapan kakek-kakek tersebut, Raden Kian Santang pamit kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke Mekah. Di Mekah, Baginda Ali sedang menuju ke masjid. Ia tidak melupakan tongkatnya. Di tengah perjalanannya, ia berpapasan dengan seorang anak muda yang warna kulit dan bajunya sangat asing baginya. Anak pemuda tersebut adalah Raden Kian Santang. Raden Kian Santang bertanya kepada bapak-bapak tersebut, "Pak, apakah bapak pernah melihat prajurit yang sangat gagah dan berani yang bernama Baginda Ali? Nama panjangnya adalah Ali Murtada bin Tholib. Soalnya saya sudah jauh-jauh ke Mekah untuk mengadu kesaktiannya, karena di Jawa sudah tidak ada yang bisa mengalahkan saya." "Oh, Ananda orang asing ya? Soalnya setahu bapak, Baginda Ali adalah orang yang sangat terkenal di Mekah. Jadi siapa nama Ananda dan dari mana Ananda?" "Mungkin bapak tidak tahu saya. Saya adalah Gagak Lumayung yang dipanggil dengan nama Raden Kian Santang. Saya dari Jawa. Saya jauh-jauh ke Mekah untuk mengadu kesaktiannya, karena di Jawa sudah ada yang tidak mampu untuk melawan saya." "Oh, bapak mengerti ucapan Ananda. Tetapi sekarang Ananda sedang membantu Rasulullah untuk membuat masjid. Mari kita ke sana," ucapan Baginda Ali. Di tengah perjalanan mereka berdua, Baginda Ali ingat kalau ia melupakan sesuatu dan berkata, "Masya Allah, tongkat bapak tertinggal. Tolonglah Ananda ambil tongkat bapak." Dan Raden Kian Santang mencoba mencabut tongkat tersebut dengan tangan kirinya. Dia mencoba dengan sekuat tenaganya,
Ia mencoba lagi dengan kedua tangannya. Tapi sama saja, tidak ada pergerakan apapun dari tongkat tersebut. Ia mencoba lagi dengan seluruh tenaganya. Tapi tidak ada pergerakan apapun dari tongkat tersebut. Baginda Ali yang melihat dari kejauhan berkata, "Mengapa lama sekali Raden untuk mencabut tongkat kayu tersebut?" Dan Raden Kian Santang pun berkata, "Maaf Tuan, tetapi saya sudah tidak mampu cabut tongkat Bapak tersebut. Maafkan saya Tuan." "Mengapa tidak bisa? Bukannya Raden adalah seorang yang sangat sakti di daerah Jawa?" "Maafkan saya Tuan, tetapi saya tetap tidak kuat Tuan." Dan Baginda Ali mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membaca basmalah dan memegang tongkat tersebut dengan tangan kirinya. Ia pun mencabutnya dengan sangat mudah. Dan Raden Kian Santang melihat terhadap ia sangat kecil di hadapan Baginda Ali dan berkata, "Maaf Pak, tapi mantra apa yang Bapak ucapkan untuk mencabut tongkat tersebut?" Kalau Raden ingin tahu, Bapak bukan mengucapkan mantra, tetapi Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membaca basmalah. "Apa itu 2 kalimat syahadat Pak? Soalnya saya tidak pernah mendengarkan kata-kata tersebut." Dan Baginda Ali menjelaskan apa itu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah kalau seorang umat ingin masuk ke agama Islam, mereka harus membacakan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka membacakan 2 kalimat syahadat tersebut, ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat Islam dan rahmat iman. Singkat cerita, Raden Kian Santang pun masuk ke agama Islam dan namanya diganti jadi Sunan Rahmat. Setelah beberapa bulan, hampir setahun ia belajar agama Islam di Mekah, ia pun bertujuan untuk kembali ke kerajaan Pajajaran untuk mengajak ayahnya masuk ke agama Islam. Sesampainya di kerajaan Pajajaran, Raden Kian Santang pun menjelaskan apa yang dia alami di daerah Mekah. Ayahnya pun tetap tidak mau masuk ke agama Islam karena ia tetap mau masuk ke agama yang ia berikan dari ia kecil. Ia sangat kecewa sekali karena ayah menolak permintaan anaknya. Ia pun kembali lagi ke Mekah untuk berdakwah. Selama 7 tahun belajar agama Islam di Mekah, ia pun kembali lagi ke daerah Pajajaran untuk mengajak ayahnya ke agama Islam. Mendengar berita tersebut, Prabu Siliwangi sangat khawatir dan ia menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk merubah kerajaan Pajajaran menjadi hutan belantara. Sesampainya Raden Kian Santang ke daerah Pajajaran, ia pun sangat kaget karena yang ia lihat hanya hutan yang sangat lebat. Dan ia membacakan 2 kalimat syahadat kepada Allah untuk memohon mencari ayahnya yang hilang. Sudah lama ia mencari ayahnya di hutan tersebut, ayahnya pun keluar dari hutan tersebut. Dan adegan kejar-kejaran pun dimulai. Di tengah adegan kejar-kejaran, mereka menggunakan kekuatan berlari di bawah tanah. Dan mereka ditemukan di hutan bambu. Sampai akhirnya Raden Kian Santang pun menunggu di luar tanah untuk ayahnya keluar dari tanah tersebut. Dan ayahnya sudah memutuskan untuk tidak keluar dari tanah tersebut dan tinggal di tanah. Dan Raden Kian Santang sudah meyakinkan ayahnya tidak akan keluar, akan menyebarkan agama Islam di Jawa dan akan tinggal di daerah yang bernama Gadok. Disitulah ia menyebarkan agama Islam. Banyak orang yang ingin masuk ke agama Islam karena dia. Demikian cerita Gagak Lumayung Raden Kian Santang, Sunan Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Raden agak susah. Apa yang bikin susah? Gara-gara panjang. Oh, terus panjang. Panjang ya. Berapa kali latihan untuk cerita ini Raden? 2 hari.
2 hari, cuma 2 hari ya? Siapa yang ngajarin Radit bercerita? Mama yang ngajarin. Tepuk tangan buat mamanya ya. Berarti di keluarganya luar biasa ya. Dari ini banyak keluarganya yang bercerita.